Wah. Bayangin kalau kita main game di layar 75 inch yang refresh rate-nya ini sekenceng angin, speakernya imersif memacu adrenalin, kualitas gambarnya sebening aukarin, jadi mau main game, mau entertainment, semuanya bisa dilakuin. Ya udah, duduk situ, sini saya ceritain. Selamat menonton. Formalin. Oke, jadi di sebelah saya ini adalah TV flagship terbaru dari Toshiba yang namanya adalah Z870 Mini LED 4K TV. Mungkin buat Gen Z sekarang agak asing ya dengan brand Toshiba ini. Tapi buat saya yang generasi milenial yang umurnya 30 ke atas, itu pasti udah nggak asing sama brand Toshiba. Karena brand Toshiba ini termasuk legend dan dia buatan Jepang. Dan nggak ada jokes ya, yang biasanya kan fragile, hati-hati, mudah rusak, mudah pecah. Karena made in China gitu ya. Kalau ini nggak ada jokesnya yang made in Japan gitu, saya nggak pernah denger. Dan Toshiba juga termasuk brand nomor 1 di Jepang. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, bang rekomendasi merek TV yang bagus dong, saya bisa sambil merem bilang Toshiba. Kayak di seri Z terbarunya ini, Z870. TV ini punya semua kebutuhan entertainment yang kita pengenin. Untuk desain sih minimalis sama kayak TV pada umumnya, nggak neko-neko. Frame-nya dibuat tipis biar experience nonton itu lebih lega. Bagian bawah aja yang agak tebel karena ini tempat speaker. Ngomongin soal speaker, ini adalah TV yang menurut saya speakernya yang paling imersif yang pernah saya dengar. Nanti kita bahas. Lanjut ke base bagian bawahnya. Untuk kakinya ini dia nggak pakai ceket ayam yang segitiga, tapi pakai flat seperti ini. Dan kalau flat kayak gini ternyata lebih enak ya, lebih aman. Karena kalau misalkan kita taruh di meja terus nggak sengaja goyang-goyang atau mungkin ada gempa, itu dia nggak gampang jatuh. Tuh, jadi aman. Ini padahal udah lumayan kenceng saya goyanginnya. Bagian belakang juga simple, nggak niku-niku. Cuman kalau kita perhatikan ada tulisannya subwoofer di bagian tengah. Dan di bagian atas juga ada grill untuk speaker, ada exhaust juga untuk ngebuang panas dari TV-nya. Di bagian belakang juga ada mount bracket yang ukurannya 40 x 60. Kalau untuk dimensi sama stand-nya ini panjangnya 167,4 x 1014 x 386 mm. Dan bobot dari TV-nya untuk yang 75 inch ini sama stand-nya ada di 40 kg. Jadi pastikan kalau beli mejanya ya harus bisa menopang 40 kg sama panjangnya itu 1674 mm. Jangan yang di bawah itu, karena ya nggak cukup. Biasanya kalau orang beli TV, mereka bakalan beli paket combo lah dengan soundbar. Tapi untuk Toshiba Z870 ini, saya rasa nggak perlu soundbar karena suaranya memang benar-benar imersif. Dan ada banyak istilah teknologi di audionya Toshiba ini. Jadi ada Rexa Bass Woofer Pro, ada Rexa 2.12 Surround, ada Rexa Audio Pro. Ya terserah Toshiba lah ya mau menamai teknologinya apa, tapi actual experience-nya memang TV ini adalah TV dengan speaker yang imersif yang pernah saya dengar. Kira-kira kayak gini suaranya. Suaranya ini balance, mau nonton film, gaming, musik, semuanya enak. Kita juga bisa atur sound profile di bagian setting. Kalau saya pribadi suka yang teater ya, karena suaranya kayak lebih surround. Terus kalau nggak suka sama settingan ini, kita juga bisa atur equalizernya sendiri, bisa nambah bass boostnya juga buat yang suka suara-suara dengan frekuensi loop. Lanjut untuk picture quality atau kualitas gambar, Toshiba di Z870-nya ini sekarang udah pakai chipset terbaru tahun 2023 yang namanya adalah Rexa Engine ZRI. Sama kayak smartphone, smart TV kayak gini juga punya chipset. Nah, chipset ini yang mengatur atau otaknya lah. Kalau di smartphone itu chipset yang bakalan mengatur enhancement software kameranya, terus video displaynya, semuanya lah. Sama kayak si Rexa Engine ZRI ini. Jadi dialah yang bakalan ngatur kualitas gambar dari Toshiba Z870. Karena sebagus-bagusnya hardware, kalau nggak ada chipset atau otak pintar yang ngatur, ya hardware tersebut nggak keluar performa optimalnya.
Hardware dari Toshiba Z870 ini pakai mini LED 4K TV, panel yang memang biasanya dipakai di TV flagship, terus dia juga udah support sama full array local dimming pro. Nah, dari hardware ini diatur lagi sama si Rexza Engine ZRi tadi. Kombinasi inilah yang bikin gambarnya jadi clear banget, warna putih itu bisa putih jelas, warna hitam akan pekat banget. Actual experience-nya kalau kita nonton film DC atau film yang environment-nya kebanyakan dark atau malam, separasi warnanya itu akan jelas. Jadi bagian gelap kelihatan gelapnya itu real banget, dan warna yang terang kena lampu juga bakal realistis. Oh ya, dia juga udah support konten Dolby Vision dan juga Dolby Atmos. Kalau kita streaming film di Netflix dan konten tersebut udah ada tandanya Dolby Vision atau Dolby Atmos, ya tinggal play aja. Otomatis picture profile-nya akan masuk ke Dolby Vision IQ. Dan sekarang OS VIDA dari Toshiba ini udah support sama Disney Plus Hotstar. Jadi buat kalian yang suka nonton konten-konten Disney, sekarang kalian bisa nonton konten Disney dan juga udah ada sertifikasi IMAX Enhanced-nya. Jadi pengalaman nonton di sinema atau di bioskop bisa kita bawa ke rumah. Kalau konten-konten atau film-film yang disukai itu ada di Apple TV, dia juga udah support sama Apple TV. Dan kalau mau bawa picture profile atau settingan lainnya juga ada banyak opsinya. Kita tinggal masuk ke setting untuk rubah-rubah warna atau profile semau kita. Ada banyak opsinya mulai dari noise, dark, contrast, dan lain-lain. Pengalaman saya lihat TV ini sih secara default kalibrasinya udah bagus, kecuali kita pengen preview editan YouTube kita di TV. Biasanya kita ubah color gambutnya itu ke profil Adobe RGB, karena profil inilah yang mirip-mirip dengan settingan monitor kita untuk editing. Overall, dari picture quality atau kualitas gambar, Toshiba ini udah kayak ngeracik. Istilahnya kalau misalkan dia modif mobil, dia itu udah ngasih komponen-komponen yang emang beneran mahal dan juga dikhususkan untuk mobil flagship. Wah, ini salah satu contoh kalau misalkan kita pakai Apple TV. Gila gambarnya. Real banget. Kalau buat gaming, di seri Z870 ini udah support sama Ultimate Motion 144Hz. Kalau ada game yang support, entah kita mainnya lewat PC atau konsol, dia bakalan running di 144Hz. Pengalaman saya main game konsol di sini sih enak-enak aja, imersif, nggak perlu pakai headset karena speakernya benar-benar imersif dan jalannya smooth. Di TV ini juga ada game mode di mana kita bisa lihat FPS, atur FreeSync kayak main game di HP, di mana kita tinggal select aja untuk masuk ke mode gaming. Saran saya sih pakai mode Enhanced 144Hz-nya ya, karena kalau mode standar pas saya coba main PES agak-agak jitter dan patah-patah, tapi kalau di mode 144Hz-nya aman, smooth. Pas saya coba main pakai konsol, semua fitur gamingnya ini bisa aktif kayak VRR atau Variable Refresh Rate, ALMM bisa aktif juga. Cuman kemarin kalau saya pakai konsol, dia itu nggak running di 144Hz. Jadi saya penasaran gimana kalau kita coba untuk main game Valorant lewat PC, apakah dia bisa running 144Hz. Untuk fitur-fitur lain, OS-nya dia pakai VIDA, dan VIDA-nya ini versi yang terbaru, versi U7, yang secara operating system lebih enak, terus juga fiturnya banyak, ada Chromecast, ada Apple AirPlay, built-in sama Alexa, remote voice control ada, terus Bluetooth juga udah versi 5.3, Wi-Fi-nya ini Wi-Fi 6E ya, bukan Wi-Fi 6 aja, port-portnya juga lengkap, mulai dari HDMI 2.1, HDMI ERC, HDMI ARC, HDMI CEC, wah lengkap lah. Untuk powernya dia ada di 370 watt, tapi ketika saya cek pakai wattmeter, sebenarnya nggak sampai 370 watt, jadi masih hemat daya. Kalau misalkan idle atau nggak ngapa-ngapain, itu dia ada di 0,5 watt. Jadi kalau misalkan kita keluar kota terus lupa matiin TV, ketika dia idle 0,5 watt, jadi masih hemat listrik. Oke, jadi itu adalah review DKID dari TV flagship terbarunya Toshiba di tahun 2023, yaitu Z870 Mini LED 4K TV. Kesimpulannya sih, ya TV ini super lengkap lah ya. Dari segi kualitas gambar, dia pakai chipset Rexza Engine ZRi yang membuat gambarnya lebih real, ditambah hardware Mini LED yang support full array local dimming pro, kontras rasionya dapat, gambar lebih realistis, gambar gelap dan terang terseparasi dengan jelas. Audionya juga super imersif dengan woofer pro dan juga Rexza 2.1 surround. Terus gamingnya support 144Hz dengan FreeSync, VRR, dan juga ada ALMM. Kayak semua kebutuhan TV, bukan TV aja, kayak semua kebutuhan layar ada di TV ini. Bahkan kita bisa buat preview editing, tinggal ganti color gamutnya aja dengan settingan yang sesuai dengan monitor kita. Kekurangannya tetap kayak tahun lalu ya, menurut saya Toshiba tolonglah, karena ini udah smart banget TV-nya, tapi remote-nya ini kayak remote-remote TV tabung, TV tradisional gitu, karena terlalu rame. Karena biasanya smart TV sekarang, remote-nya itu kecil-kecil dan simple gitu, ini masih terlalu bulky dan terlalu gede, terlalu jadul aja menurut saya. Tapi untungnya remote-nya ini udah support sama remote voice dan juga built-in sama Alexa. Untuk harganya, dia dibanderol dengan harga, apakah kuping kalian udah siap? Karena ini TV flagship, TV Sultan, jadi harganya itu 48 juta rupiah untuk yang 75 inch ini. Memang TV ini bukan untuk kaum mendang-mending. Kalau kaum mendang-mending, ya 50 inch, 65 inch, 75 inch itu ada yang lebih murah dari Toshiba. Banyak brand-brand yang lebih murah, tapi kalau kita ngomongin kualitas,
Toshiba cuy, ini brand Jepang. Yang ya itu tadi, jokesnya nggak pernah ada. Fragile, karena made in Japan gitu nggak ada. Karena memang Jepang itu biasanya mengedepankan kualitas. Dan memang harganya ini lumayan, tapi kalau kalian butuh entertainment yang bener-bener entertainment lengkap, 48 juta, dan udah secara finansial itu udah mencukupi, saya rasa si Toshiba Z870 ini memang beneran TV flagship yang patut untuk dicoba. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!